Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas bisnis online AI. Jadi sekarang ini AI ini sudah menjadi suatu sahabat ya, sahabat dalam membuat produk atau produktivitas. Di sini untuk yang belum paham ya disarankan ya untuk segera cari tahu informasi tentang AI. Entah itu ya seperti kita tahu kalau zaman sekarang ini kalau untuk membuat konten kita bisa menggunakan AI, ada ChatGPT atau Gemini. Untuk membuat foto ada AI juga, ada Midjourney, ada Leonardo.ai juga. Untuk video ada CapCut AI ya, AI-nya ada, dan ya pokoknya segala sesuatunya ini muncul ya AI-nya. Jadi ibaratnya AI ini udah kayak apa ya? Udah kayak uh, boleh dibilang benalu tapi yang positif gitu. Di sini kendalanya itu ya dengan adanya AI ya, jadi seorang pebisnis itu ya harus belajar ya, harus benar-benar ngejar karena banyak sekali AI. Kayak membuat konten aja ada beberapa pilihan, ChatGPT, Gemini, belum yang lain-lainnya ya. Terus untuk yang gambar juga. Nah, di sini ya untuk belajarnya, tapi jangan terlalu berlama-lama. Artinya ya benar-benar dipakai yang butuh-butuh aja. Ya kayak misalnya mau bikin konten nih, mau bikin e-book. Nah, ini pakai AI gitu. Cuma tetap harus ditambah sama keunikan unsur-unsur kita, pengalaman kita lah, seperti itu ya. Cuma permasalahannya adalah mungkin jadinya apa ya, kayak dipaksa untuk main kuantitas gitu, main banyak-banyakan. Sebenarnya zaman sebelum ada AI ini, kayak untuk membuat konten ini benar-benar apa ya, mahal gitu loh. Kayak Sirtiman, misalnya Sirtiman udah dapet kayak konsep ya, kayak misalnya kerangka karangan atau kerangka konten, untuk ngembanginnya kayaknya ya karena emang nggak bakat penulis konten ya, jadinya ya jadi susah gitu. Jadi bener-bener aduh, pilihan-pilihan katanya ini susah gitu. Mau kita ambil sudut yang ini, nanti kebanyakan pertimbangan, kebanyakan ntar begini, ntar gitu. Nah, di sini dengan AI ini dia langsung jebret gitu. Kalau nggak suka dibikinin lagi dari awal sampai akhir, dikasih versi yang lain, jebret. Jadi kita bisa milih gitu. Oh, ternyata ada, misalnya ada 10 versi, kita bisa milih. Misalnya ada e-book ya, jadi ada 10 jenis versi, kita bisa milih mana yang kira-kira benar-benar dipakai gitu. Nah, untuk belajar AI ini, Sirman di video sebelumnya juga udah bilang jangan terlalu apa ya, terlalu jelimet gitu, terlalu jadi kayak dokter yang terlalu dalam. Soalnya eh, jadinya nanti lama di belajarnya gitu, jadi produktivitasnya tuh jadi minim. Di sini karena main kuantitas, ya kita emang dipaksa karena AI ini emang bisa gitu loh. Kalau kita ibaratnya kembali lagi ke zaman dulu, main main unik-unikan, main kualitas, ya nanti ya mungkin ya, cuma untuk kualitas ini butuh waktu dan mungkin butuh dana juga gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa sendiri gitu ya, mau nggak mau kita harus cari asisten atau freelancer atau virtual assistant ya.
Nah di sini ya sekarang ya saran Sirtiman sih kayak tadi, belajar AI seperlunya aja. Kalau emang dikira terlalu berat, kayak prom-promnya ini terlalu, aduh, apa sih bahasa-bahasa aneh, cari AI yang mudah aja, yang mudah jadi gitu. Nah soalnya kayak model kayak Leonardo, kita kalau belajar Leonardo ya, Leonardo AI ini sebenarnya udah mudah banget gitu, udah mudah banget. Kalau kita harus belajar Mid Journey itu ada, wah, promnya bener-bener bahasa-bahasa yang aneh itu. Statement juga kurang nyaman, apalagi sekarang disuruh berbayar ya. Makanya dengan, ya pokoknya ada banyak pilihan AI, cari yang termudah buat kita gitu loh. Ya, terserah, orang kadang membanding-bandingkan, ini paling bagus, itu jelek. Kita jangan jangan kemakan sama kayak gitu gitu. Soalnya kayak misalnya kayak dulu ada semacam kayak video editor ya, Premiere Pro, terus eh, ada opsi lain kayak yang gratisan, CapCut gitu. Orang kan ya kalau misalnya terlalu teknis kan, oh Premiere Pro dong, hasilnya keren segala macam gitu. Nah di sini cuma kita tuh iya emang butuhnya CapCut gitu, nggak perlu juga pakai Premiere Pro gitu. Apalagi kayak ya emang buat apa ya, bikin video yang simpel aja, buat kayak bikin video di TikTok, video di YouTube Short seperti itu, nggak perlu pakai edit-edit pakai Premiere Pro segala gitu loh. Ya kadang konten kreator dia terlalu apa sih, mengagung-agungkan ya tentang Premiere Pro ini produk dari Adobe, produk yang ya grup-grupannya Photoshop dan lain-lain. Ya cuma tetap aja ada opsi ya, kayak misalnya di fotonya Photoshop ada opsi pakai yang gratisan, ada game atau ada ya pokoknya dari situs-situs yang inilah yang bisa dibuka kalau online gitu loh, nggak harus download ke komputer atau ke Windows. Ada opsi-opsi yang bisa dipilih. Nah di sini untuk UMKM juga ya harus memanfaatkan ini gitu. Jangan sampai, manfaatin untuk apa? Manfaatin untuk promo usahanya ya. Cari mata memandang, cari traffic, cari calon pembeli, cari calon customer. Jadi kalau misalnya UMKM yang ya bingung, ya sebenarnya udah enak ada AI itu, jadi lebih mudah kayak bikin foto, bikin gambar, template-template semua udah enak ya. Kayak di sini kayak apalagi ada situs Canva ini ya. Ini sangat membantu sekali untuk mendapatkan grafik-grafik yang bagus ini, mau presentasi, mau konten IG, mau konten TikTok, mau bikin story, bikin dokumen, bikin CV dan lain-lain, ini ada itu, bikin video, bikin produk cetak ya, printing, ini ada semua, bikin mockup juga ada itu. Apalagi aplikasinya kerjasamanya udah banyak ya, udah ada aplikasi macam-macam lah, dia kerja sama berbagai macam aplikasi ya, entah itu dari Microsoft PowerPoint, dari ya pokoknya semua ini benar-benar. Nah ini juga banyak yang AI musik, mau bikin musik aja pakai AI sekarang ya, nggak harus kita apa paham nada, belajar do re mi segala macam, bikin musik tinggal AI gitu. Dan ya ini yang harus ya kendalanya pertama ya, untuk yang UMKM paling yang gaptek gitu ya, ya belajar gitu gimana caranya biar bisa ya ke YouTube, atau kalau mau ini ya tanya mentor, cari mentor lah yang paham seperti itu, karena efeknya dahsyat ya, seperti tadi ya. Di sini ya main kuantitas ya, karena dengan AI ini bisa menghasilkan
Ya ibaratnya produksinya itu bisa banyak gitu dibanding kayak dulu sebelum ada AI ini yang manual, yang ya banyak membutuhkan waktu dan dana deh. Kalau sekarang udah cepat. Nah sekarang ini dimanfaatin gimana caranya biar bikin semacam kayak serangan armada gitu. Jadi semacam kayak ya kayak ranjau, kita menyebar ranjau-ranjau cuan lah istilahnya seperti itu. Bikin produk sebanyak-banyaknya, bikin entah itu bikin konten video, bikin konten sosmed, bikin ya pokoknya bikin produk digital, bikin penawaran dan lain-lain. Pokoknya gimana caranya cari mata memandang biar nanti mereka ya ngelihat penawaran kita. Jadi ya itu ya, mata memandang sama penawaran itu yang harus dimatengin gitu loh, dimatengin. Jadi belajar AI biar bikin segala sesuatunya cepat, juga kita juga harus belajar bikin penawaran yang benar-benar super menarik gitu, bikin orang yang bonusnya banyak, ya, dikasih mentor 30 hari atau gimana caranya bikin orang ini beli ini jadi nggak rugi gitu, beli ini jadi nggak rugi tapi malah untung banyak. Itulah yang harus dipikirin. Jadi manfaatin AI untuk senjata bisnis online, ya manfaatin juga untuk ya sekalian upgrade diri ya. Udah zamannya digital, kita harus ngikutin perkembangan zaman. Kalau cuma bisnisnya yang konvensional, yang ya rata-rata, itu persaingannya berat, berdarah-darah gitu. Makanya ada peluang ini, nonton video ini, bisnis online AI. Ini saatnya untuk transformasi ya, dari bisnis yang biasa-biasa aja berubah menjadi bisnis yang ngikutin perkembangan era digital gitu. Jadi kalau ada yang bertanya silahkan di kolom komentar. Jangan lupa guys, jempolnya. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.